هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد أما بعد. Alhamdulillah wassalian, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala masih diberi kesempatan untuk melaksanakan ketaatan kepadanya, sholat maghrib dengan berjamaah, zikir dan doa ba'diyah. Kemudian sekarang kita melanjutkan tentang kajian kita tafsir Al-Quran Al-Karim. Sekarang surah Al-Waqiah ayat keberapa? 39 kan ya? 39. Surat Al-Waqiah. Surat Al-Waqiah. Juznya yang ke-27. Surah yang ke-56. Udah kenapa ya? Aduh. Iya, baik. Udah ketemu Pak ya? Sudah ketemu? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thullatun minal awwalin. Wa thullatun minal akhirin. Wa ashabus shimali ma ashabus shimal. Fi samumin wa hamim. Wa dhillim min yahmum. La baridin wa la karim. Innahum kanu qabla dhalika mutrafin. Wa kanu yusirruna ala al-hinthil azim. Wa kanu yaquluna aidha mitsna wa kunna turaban wa 'idhaman a inna lamab'utsun. أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ. قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ
والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون Sadaqallahul Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin kemarin sudah disampaikan. Sebelum saya terjemahkan apa yang kita baca tadi, surah ini satu di antara surah yang memiliki kelebihan tersendiri. Apa itu? Surah ini kena dengan surat Al-Ghina, bermakna surat kekayaan. Ada beberapa hadis Nabi SAW yang Nabi sampaikan bahwasanya man qara'a suratal waqi'ati fi kulli lailah lam tusibhu faqatun abadan. Dari Ibnu Mas'ud bahwasanya orang yang membaca surat Al-Waqi'ah setiap malam dia tidak akan terkena kefakiran selama-lamanya. Dan Abdullah bin Mas'ud senantiasa memerintahkan putri-putrinya agar membaca surat tersebut setiap malam. Nanti di samping beliau baca, beliau pun perintahkan putri-putri beliau agar membaca surat itu setiap malam. Di Islam itu satu di antara keistimewaannya adalah bukan hanya akhirat, tapi ada juga dunia, dalam artian ada beberapa amalan kalau kita kerjakan ya dunia dapat, akhirat dapat. Kayak sholat duha misalkan, orang duha 8 rakaat Allah akan cukupi keperluannya. Ya. Itu di samping kalau dia 2, 4, 6, 8 sampai 12 itu memiliki fadilah tersendiri. Termasuk juga kalau dalam sholat sunnah, kalau dalam Al-Quran, maka satu surah di antara surah yang kalau kita baca Allah akan memudahkan urusan kita dalam istilah keduniaan adalah yaitu senantiasa membaca surat Al-Waqi'ah. Maknanya bukan berarti kita baca ini doang terus nggak, bukan. Di samping kita bekerja, bertani, berdagang, berladang dan sebagainya, apa kalau dia wanita kan, maka itu akan mendorong suaminya atau putra putrinya yang sedang usaha akan dimudahkan dalam usahanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu.
seperti itu. Masing-masing amal yang jelas ada nilai dunia, ada nilai akhiratnya. Ya, tetap niatnya karena Allah. Saya baca karena Allah. Cuman kalau kita baca karena Allah dan ikhlas, maka dunia dapat, akhirat dapat. Ya, kalau dua semata ya juga Allah kasih. Cuman maksudnya akan rugi kalau dunia semata. Wasilian. Kemudian Allahu Akbar. Tadi surah yang kita baca ini surah Al-Waqiah, surah ayat yang ke-39, yang mafhumnya adalah setelah Allah menceritakan tentang apa? Kedudukan siapa? Al-Muqarrabun, ada Al-Abrar. Maka Allah firmankan wa sullatum minal awwalin, yaitu segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu, orang yang awal. Wa sullatum minal akhirin, dan juga segolongan dari orang-orang yang akhir. Siapa maksudnya? Kita, umat Rasulullah SAW. Jadi kalau yang awal maksudnya umat sebelum umat Nabi. Sebenarnya kalau diakumulatif, umat dari zaman Nabi Adam sampai dengan Nabi Isa, maka kalau dijumlahkan berapa, bagaimana? Banyak mana coba ya? Dengan umat Rasulullah SAW banyak mana coba ya? Banyak mana coba yo? Dulu mah umatnya itu kan sedikit-sedikit. Zaman Nabi Yunus misalnya cuma 100.000 kan? Zaman Nabi Nuh cuma 82 orang. Bahkan ada Nabi yang iman hanya istrinya saja, sama hanya putrinya saja misalnya. Kayak Nabi Hud alaihissalam. Juga nabi-nabi yang lain yang mungkin agak banyak itu kalau umat dahulu siapa? Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Maka paling banyak kisahnya di sini Nabi Musa. Berhadapan dengan Korun, dengan Haman, dengan Fir'aun, dengan siapa lagi? Fir'aun, dengan Korun, dengan siapa? Bal'am dan sebagainya. Ada Bani Israel, kaumnya yang sudah beriman, ada juga yang orang Kipti yang belum tapi kalau diakumulatif ya sekarang katakanlah yang sekarang saya itu berapa miliar? 7 miliar yang iman, yang Islam sudah 2 miliar. Tapi kalau dijumlah dengan umat-umat terdahulu, maka tentu lebih besar umat Rasulullah SAW. Maka ketika menjelaskan tentang sulatum minal awal wa sulatum minal akhirin, itu apa? Yang misalkan aku berharap kalian ini ada seperti ahli surga. Maka sahabat takbir. Aku minta kepada Allah, berharap agar kalian setengah ahli surga. So awal 1/4, terus setengah, iya. Kemudian setengahnya, kalau setengah ya memang luar biasa. Artinya kalau seandainya katakanlah sekarang aja sudah ada 2 miliar yang sudah Islam, yang sekarang ada nih, belum ya sebelumnya kan, belum yang hidup sebelum generasi kita ini dari zaman Nabi sampai sekarang kan udah banyak juga gitu. Iya. Maksudnya apa? Ya kalau diakumulasi jumlah umat akhir zaman ini dari satu sisi, maka mereka memiliki jumlah yang sangat besar untuk penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka itu tadi kan kemarin sudah disampaikan apa? Inna ansha'nahu la insya wa ja'alnahunna abqaroban atau min ashabil yamin. Cuma yang paling banyak nanti isinya itu marbot. Kok aneh ya marbot paling banyak isinya? Kenapa coba? Tahu sebabnya? Karena marbot ini kan tiap hari ngebersihin masjid. Iya. Kan digaji. Ya digaji juga, kalau dibandingin dengan UMR masuk nggak? Ya, bukan gaji itu ya nggak? Ya hanya uang apa bahasanya ya? Ya dibilang bisa juga enggak. Artinya kalau dibilang gaji ya kalau UMR ya masih mending. Karena kalau UMR insya Allah dia bisa nikah. Ya enggak? Ngontak 500.000. 3,5 juta lagi bisa buat istri ya. Tapi karena memang 1/4 UMR misalnya kan, makanya ya dia harus rela tidak
tidak apa? Tidak nikah kalau sekarang. Tapi nanti setiap debu, setiap sampah, setiap kotor yang dia buang, dia bersihkan akan menjadi mas kawin bidadari. Nggak rugi. Perawan terus lagi ya. Kan gue jelaskan ya. Inna ansha'nahunna in waja'alnahunna abkar. Perawan terus, uruban atau usianya gimana? 17-an tahun. Uruban atau ya lebih kurang 17-an tahun lah begitu. Masih belia semua. Gimana kalau yang gaji marbot? Yang saya ngasih makan marbot itu dia juga dapat besar juga. Dapat pahala juga. Masa marbot doang gimana yang gaji marbot misalnya sudah bisa. Dia dapat juga. Wah sekalian, ya artinya ini sebagai bukan hiburan ya. Kan ada cerita begini nih, ada ceritanya. Cerita. Dulu ada seorang wanita suka ngebersihin masjid. Pada zaman Nabi, sama sahabat pun dianggap biasa. Meninggal, Nabi nggak kasih tahu. Cuman marbot kan, cuman wanita suka ngebersihin masjid. Kemudian bagaimana? Begitu beberapa hari, kemana wanita suka nyapuin masjid itu? Oh nggak ada, tufiat ya. Oh jadi sudah meninggal. Dulu Nabi bilang dulunya ala Gabriel. Tunjukkan aku di mana kuburannya. Maka beliau pun diantar ke makamnya atau kuburannya. Kemudian Nabi menyolatkan dan Nabi sabdakan dengan sholatku kepada dengan aku menyolakannya maka Allah menerangi kuburnya. Kemudian beliau sabdakan apabila ada yang meninggal siapapun beritahu aku. Ya. Apabila ada yang meninggal siapapun mereka maka beritahu aku. Artinya sahabat itu nggak mau ngasih tahu kenapa? Karena orang biasa ya marbot aja kalau ini servis lah kalau di perusahaan ya dianggap orang biasa gitu. Dalam artian ya bukan masalah tapi artinya ini sebagai pembelajaran kepada kita bahwasanya orang yang dianggap biasa dalam artian dalam pandangan manusia secara umum ternyata dalam pandangan Allah, dalam pandangan Rasul luar biasa. Artinya beliau satu di antara orang yang diselamatkan secara khusus oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi nggak ambil perhatian, kan sudah selesai dimandikan, dikafani sebagainya, dikuburkan, ngapain? Tapi Nabi tidak. Sebenarnya penghargaan kepada orang tersebut, maka beliau pun mendoakan dan mensolatkan jenazah ataupun wanita tersebut. Ini menunjukkan betapa beliau memiliki keistimewaan yang luar biasa. Kemudian ini apa? Segolongan besar dari yang awal, maksudnya dari zaman Nabi Isa sampai Nabi Adam, segolongan besar lagi dari yang akhir maksudnya kita umat Rasulullah SAW. Kemudian washabu shimal lima ashabu shimal dan golongan kiri. Tahu nggak kamu apa itu golongan kiri? Apa yang Allah siapkan berikan kepada golongan kiri yaitu kaum neraka. Fi samumil wa hamim. Dia berada dalam udara atau hawa yang sangat panas. Di dalam air yang sangat panas. Ya udaranya panas, hawanya panas, juga di airnya pun panas. Wadhilim yahmum dan di bawah naungan apa? Yahmum yaitu asap yang sangat hitam dan pekat. La baridi wala karim, tidak dingin, tidak juga mendinginkan atau menenangkan. Ya. Kenapa demikian? Nah, ini nih yang di catatan kita nih. Innahum kanu qabla dzalika mutrafin. Sesungguhnya keadaan mereka dulu di dunia adalah mutrafin, orang yang bersenang senang, orang yang bergelimang dalam kemewahan, bermewah-mewahan. Pertama sampai melalaikan perintah Allah. Boleh makan enak? Ya boleh. Pertama yang penting asal syaratnya
halal. Tapi jangan sampai mencari harta dunia untuk makan enak, untuk dunia sampai melalaikan perintah Allah. Kalau sampai melalaikan perintah Allah Ta'ala, maka ada konsekuensi. Mati sebelum tobat, maka ada konsekuensi, ada azab di dalam neraka. Kalau nggak ada ampun Allah Ta'ala. Iya. Apalagi kalau maaf orang-orang yang para koruptor, koruptor, luar biasa lagi. Luar biasanya azabnya dari Allah Ta'ala. Kenapa? Karena mungkin maaf nih bukan nggak boleh mencuri nggak boleh tetap. Artinya kalau orang mencuri bukan hanya buat makan saja, iya. Buat dia makan 1-2 hari, seminggu 2 minggu. Tapi kalau koruptor, ya kalau dimakan standar mah mungkin nggak habis 7 turunan apa sampai puluhan triliun, ratusan triliun ya. Seperti itu. Karena innahum kanu qabla lakamut bermewah-mewahan. Plus wa kanu yusirruna ala hilzil, dan keadaan mereka senantiasa terus menerus dalam dosa besar, terutama kesyirikan. Wa kanu yaqulun aida misna wa kunna turaba wa 'idhaman aida, dan mereka berkata, masa kita kalau sudah mati dan kita sudah menjadi tanah dan sudah jadi tulang belulang, ainda lamab, masa kita dibangkitkan. Artinya senantiasa berbuat dosa besar, plus mereka tidak percaya dengan hari kebangkitan, hari di mana manusia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari akhirat. Abaul awalun, bagaimana dengan nenek moyang kami yang awal? Alasannya begitu. Qul innal awwalina wal akhirina majmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Kata Muhammad, sesungguhnya orang yang awal dan orang yang akhir ada sampai dan hari kiamat, semua akan dikumpulkan pada waktu yang telah ditentukan. Kemudian thumma innakum ayyuhad dhalun mukadzibun. Kemudian wahai kalian, sesungguhnya kalian wahai yang sesat dan mendustakan agama, mendustakan para rasul, la'akiluna min syajarim min, maka mereka akan mengkonsumsi atau memakan dari pohon zakum. Pohon zakum ini buah yang berduri. Buah yang berduri yang mana kalau dimakan akan menyebabkan usus-ususnya apa? Hancur. Ya kalau di kita kayak buah durian lah gitu. Nah, dalam artian berdurinya, bukan isinya. Kalau isinya mah enak itu. Apalagi kalau durian Padang. Apa kelebihannya? Jatuhan kalau durian Padang ternyata. Dia nggak diambil kayak di kita kan di bawah Jawa diambil ya. Dika diambil. Kalau sana enggak. Kalau nggak jatuh ya nggak diambil. Jatuh baru diambil. Matangnya sempurna gitu. Kalau montong bagaimana kalau montong? Dari sisi kualitas isinya ya montong luar. Kalau montong cuma jarang jatuhan. Gitu. Marah botanya waktu keteran sampai mabuk durian itu. Iya enggak? Mabuk durian, tiap hari makan durian. Tapi kalau panen raya nanti bulan Maret, April tuh panen raya di Thailand. Di sini gimana? Sudah mulai sekarang. Sudah mulai. Durian. Musim durian. Luar biasa ya. Maaf nih. Buat sekalian, di pohon zakum, pohon dari buah zakum. Famali'una minhal butun, maka mereka akan memenuhi dari pohon zakum itu al-butun, perut-perut mereka. Fasyaribuna 'alimul hamim, maka mereka akan meminum di atasnya dari air yang sangat panas. Fasyaribuna syurbal him, maka mereka akan minum sebagaimana minumnya unta yang sangat haus. Unta atau kambing atau sapi kalau hausnya gimana dia minum? Ya minumnya luar biasa.
hadza nuzulhum yauman, ini adalah hidangan mereka pada hari pembalasan. Nahnu khalaqnakum falaula tusaddiqun. Kamilah yang telah menciptakan kalian, kenapa kalian tidak membenarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka sekalian, kalau dari isinya sih, dari mulai ayat pertama sampai akhir cerita tentang kiamat, cerita tentang bukan orang al-muqarrabun, orang yang dekat dengan Allah, al-abrar, orang baik, orang yang baik di sisi Allah Taala, dan di bawah al-muqarrabun. Kemudian juga balasan Allah buat orang yang lupa kepada Allah, tidak iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi isi makna dari kandungan al-waqiah, al-waqiah sendiri satu nama, dia ada nama-nama hari kiamat. Tapi dari segi fadilah luar biasa. Iya. Maksudnya dari segi fadilah kalau dibaca akan menunjukkan Allah Ta'ala memudahkan urusan dunia kita. Misalnya baca Surabaya, apalagi kalau dibaca bisa 40 kali, oh itu luar biasa. Ya sehari boleh, semalam boleh, sehari semalam. Luar biasa itu. Luar biasa. Akan melihat dan merasakan bagaimana keajaiban yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Tapi setidak-tidaknya itulah sebenarnya wajib hadis, baca setiap malam. Ajarkan juga anak-anak kita untuk baca surah itu setiap malam. Nanti maksudnya Allah Subhanahu wa taala akan menganugerahkan kelapangan rezeki kepada kita. Karena nanti satu masa ini akan masa di mana ya itu sulit. Tapi orang yang saleh, orang yang takwa, orang-orang yang taat, orang-orang yang enggak berintah Allah, tetap akan diberikan solusi jalan keluar dari kesulitan yang dihadapi secara global. Seperti itu. Contoh yang lain. Nanti akan ada satu fitnah yang sangat besar yang belum pernah terjadi sama dari awal, dari ada sama hari apa itu? Fitnah Dajjal. Fitnah. Tapi orang yang baca awal Al-Kahf, 10 ayat surah Al-Kahfi, maka Allah akan usima min fitnatin Dajjal. Allah akan pelihara, jaga dari fitnah Dajjal. Bahwa fitnah Dajjal luar biasa. Luar biasa. Artinya fitnah yang sangat luar biasa. Seluruh umat, seluruh dunia. Tapi orang yang baca Al-Kahfi, awal Al-Kahfi 10 ayatnya itu, Allah akan jaga di fitnah Dajjal. Fitnah Dajjal luar biasa. Artinya makanya apa? Ini hal ini penting. Harusnya kita amalkan dan kita yakini. Kenapa? Karena akan menjadi solusi ketika masa-masa sulit yang akan kita hadapi. Kalau rahmatullah, cuma memang kan kita kan selama ini terpola nih apa? Masih kecil di kota, apalagi ke sekolah, SMA ke kuliah, kemudian kerja juga dapat banyak fasilitas, habis pensiun dapat gaji pensiun dapat pensiun. Seakan-akan tidak ada masa dalam kehidupan dia. Tapi orang-orang tertentu yang selain PNS misalnya kan, atau ASN ataupun pejabat, itu kan kehidupan luar biasa. Tapi orang-orang yang mengamalkan agama senantiasa mendapatkan jalan keluar dari berbagai macam kesulitan yang mereka hadapi. Seperti itu. Maka Nabi SAW jauh-jauh hari atau Islam mengajarkan kepada kita jaga perintah Allah. Ada beberapa perintah Allah Ta'ala yang kalau kita kerjakan dunia dan akhirat, apalagi asal dilaksanakan dengan yakin yang betul, cara yang betul, dan ikut sunnah Nabi, dan niatnya semata-mata karena Allah. Dan harus yakin, nggak ngambang gitu. Tidak ngambang. Lalu rahmatullah,
Ini penting kita senantiasa apa? Senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah Ta'ala. Saya kasih gambaran ya Pak ya. Gimana kenapa orang tua-tua dulu itu kehidupannya bersahaya. Jadi saya sedikit cerita ini untuk sebagai gambaran buat kita. Contoh nih, yang wagib tanah mesin ini kan dia bukan pejabat biasa aja kan? Iya. Tapi itu asetnya luar biasa. Kalau dijual mungkin bisa puluhan miliar kalau sekarang, kalau uang dengan harga sekarang. Orang di Jambi saja ada satu kawasan, banyak sebetulnya, tapi ada satu titik di sebuah kabupaten itu 10 hektar kebun sawit. Yang di Wakakawan buat besar itu 4 hektar. Ada juga tanah dekat Pak Nur Tauhid di belakangnya juga, pas di kota dekat perumahan bupati gubernur juga di Wakakawan buat pesantren juga. Belum di sini kan, ini saya yang di Jambi, bahkan di Sabah itu banyak. Kata kemarin kan saya waktu ke Jambi sempat jumpa dengan Pak Nur Tauhid itu. Anaknya rata-rata S2 kan, Pak Gatot S2 di India. Nur Tauhid juga S2 juga di Lucknow dulu itu. Adanya boleh konsulat kan. Tapi tapinya buat nyuratin aja S2 satu konsulat, pernah di Qatar, pernah di Korea, pernah di mana Australia kan. Buat nyuratin tanah peninggalan bapaknya enggak. Jangan cerita beli. Mau nyuratin, mau mecah dibagi nama atas mereka saja mereka enggak bisa. Yang salah apa coba ya? Salah. Ya itulah karena orang tuanya dulu itu di samping dia bekerja dia buat amalan. Bangun malamnya, duhanya, tahajudnya, baca Qur'annya, zikir. Begitu orang tua dulu begitu. Sehingga Allah kata kasih keberkahan. Keberkahan. Ini yang disampaikan minta 7 miliar kan ya kan? Nah, kenapa enggak dibagi-bagi itu? Aduh Pak Ustaz, kata Pak Nur Tauhid. Duit dari mana kita katanya? Duit dari mana? Gitu. Kan bukannya Pak itu kan dekan saya bilang. Apanya Pak Galuh kan dosen dekan juga di UNAID, kemudian Bapak ini kan konsulat. Iya, Bapak juga. Ya enggak ada duit Pak Ustaz, kita enggak punya. Astagfirullahaladzim saya bilang. Ini aja Pak Ustaz saya wakafin 4 hektar buat pesantren. Ini yang belakang dia bilang 4 hektar buat pesantren di komplek gubernur. Ya walaupun di Jambi kan kalau komplek gubernur mahal, iya. Dekat rumah dinas gubernur maksud saya. Gubernur, wakil gubernur, perkantoran. Iya maksudnya. Dia apa? Jadi saya bingung karena adik saya ini yang satu nih yang susah kenapa? Kita udah tua, udah 60, saya udah 60 lebih, Pak Ika itu udah 66. Terus kenapa? Ya kita belum menikmati ini, Bos. Belum menikmati. Yang mau dijual tuh mentok terus gitu. Pengen mahal terus. Cuman maksudnya adalah dia orang tua dulu rahasianya apa? Di samping mereka bekerja, bertani, berdagang, mereka senantiasa buat amalan. Itu rahasianya. Maka kita juga jangan mengandalkan saya S2, S3 atau saya udah kerja. Jangan, tetap juga jaga perintah Allah Ta'ala. Nanti Allah Ta'ala berikan keberkahan sehingga kita bisa mengalokasikan pendapatan ke itu atau keberkahan sehingga ya kita bisa menginvestasikan kepada tempat-tempat yang bermanfaat, menguntungkan, bukan ketipu. Iya. Karena kan yang ada gimana? Kerja 25 tahun, 30 tahun begitu, pensiun dan investasi hanya ketip. Kalau nanti investment itu ratusan orang ditanya tuh Pak itu. Baji. Pensiun kan? Pada bingung kali kan? Biasa kerja dapat duit. Ikut bola salju macam-macam investasi dah. Ketipu. Kawan dari apa namanya itu? Gujir kan, manajer di Gujir, HRD di Gujir dapat sekian miliar waktu pensiun. Ketipu sama tukang bakso, ingat enggak tukang bakso yang dia waktu itu? Ingat enggak? Tukang bakso yang jadi investor apa? Investasi apa itu waktu itu? Apa ya? Koperasi apa gitu? Oh, Pandawa.
Pak Darus itu 600 juta itu. Puri, Pak Darus, Haji Darus Allah yarham. Sampai stroke akhirnya. Jadi amalan itu penting gitu. Amalan itu penting. Sederhana, waktu tiap malam sekali. Zikir pagi petang, tasbih 100, salawat istighfar 100. Duha kalau bisa minimal 2, 4, 6, 8 atau 12. Itu tergantung lapangan. Iya. Malah sholat sunnah dibolehkan sambil jalan, sambil naik kendaraan, walaupun tidak menghadap kiblat. Sholat sunnah tuh kelebihannya. Kalau fardu harus menghadap kiblat, iya. Ruku sujud. Kalau sholat sunnah sebisanya, naik kendaraan sambil naik kuda bisa, apalagi naik mobil. Iya. Allah. Jadi amal itu penting, akan membawa keberkahan usaha yang kita atau kerja yang kita kerjakan. Saya mungkin tahadus bin Yamah, kakek saya dulu sama pedagang. Dagang di Pikul berapa banyak kalau dagang di Pikul? Cuma dagang pernah ke Lampung, ke Palembang. Barang-barang dapur, barang-barang Citerap dulu. Dan akhir ke Muara Gembong. Tapi itu dia punya tanah. Kalau tidak salah itu anak perempuan saya dapat bagian 2.000, 3.000-an meter gitu. Yang perempuan, kalau yang laki 6.000-an meter kan. Iya. Yang 3.000. Ya itu anak-anaknya. Untuk menyuratnya jual tanah juga buat bikin surat anak cucunya. Gitu. Kalau yang di pinggir jalan, paman-paman saya dapatnya pinggir jalan utama kan. Ada 600 meter. Itu kan 10 juta semeter. Iya. 3 bahasa udah berapa? Udah 3 miliar kan? Nah, contohnya bagaimana, maksud saya anak-anak yang sarjana boro-boro bisa beli, boro-boro bisa malah tadi saya datang adik dari ini Jawa sudah kenapa? Udah habis dia mah tanahnya semua. Habis baru 5 6 tahun terakhir ini kakek meninggal udah habis dijualin. Ada paman yang laki-laki satu. Sudah habis 6.000 meter ya kalau sejuta udah 6 miliar. Bahkan yang ada di beberapa titik di mana di jalan utama maksudnya malah ruko didukan material itu. Ibu sekalian, ternyata rahasianya orang tua dulu, mereka rajin ibadahnya kepada Allah, tidak mengandalkan usahanya sendiri, tidak. Banyak bergantung kepada Allah. Walaupun mereka nggak sekolah tinggi, hanya bisa baca dan tulis, hanya SR saya sekolahnya, dagangnya antar daerah, tapi Allah berikan keberkahan seperti itu. Terus kita bagaimana sekarang ya, kita tingkatkan maksudnya. Alhamdulillah kita syukuri, maka tingkatkan amalan kita. Jangan mengandalkan kemampuan diri. Saya sudah sarjana, anak saya sarjana, ya udah kemudian tidak. Justru lengkapi dengan amalan. Mungkin saya cerita ini ada kawan ya, ini tahap ini mana? Sekolahnya nggak lulus di STT Telkom. Di STT Telkom, yang pernah haji kawan. Tapi sekarang dia kerja di Hong Kong di sebuah Sukri Cyber istilahnya ya, Sukri Cyber di sebuah perusahaan Hong Kong. Itu dia masuk dalam kategori hanya beberapa orang yang bisa kerja di perusahaan itu. Rata-rata bule, orang-orang bule. Yang orang Indonesia cuma satu saja dia. Padahal di STT Telkom nggak selesai karena satu lain hal. Tapi ahli dalam IT. Tahu gaji berapa? Kaget gaji 200 juta di Hong Kong kerjanya tinggalnya. Tapi warawiri biasa aja dia. Haji tiap tahun ya enggak. Sekarang lagi ke mana ke Amerika Latin lagi keluar sama Bahrul Jabbar mantan Kapolda. Lalu rahmatullah. Tanya rahasianya apa? Dia sangat menjaga yaitu ratib. Di samping dia kerja, ratib dia jaga. Baca ratib maksudnya Radul Hadar. Kemudian apa? Waqiah dijaga, Yasin juga dia. Di samping juga sholat hajat, sholat duha, plus sedekahnya juga luar biasa. Maksudnya apa saya lihat adalah marilah kita sama-sama. Jangan berarti saya baca waqiah tok, enggak, bukan. Tetap kerja sebagaimana profesi kita masing-masing, kemampuan kita masing-masing, tetapi
lengkapi, sempurnakan dengan amalan agama, terutama dengan perintah Allah dengan sunnah Rasulullah SAW. Kalau duha dan tahajud juga dengan sholat, dengan apa baca surat Al-Waqiah. Nanti Allah Ta'ala akan memberikan keberkahan yang bisa kita, bukan hanya kita bisa menikmati, bahkan anak cucu kita pun bisa menikmati gitu, daripada hasil kerja kita yang memang kerja biasa saja. Nanti Allah akan kasih keberkahan. Wallahu rahmatullah. Maka untuk itu insyaallah kita sama berazam insyaallah Pak ya, senantiasa meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah, plus juga kuantitasnya sedikit-sedikit ditingkatkan. Saya bisa mempersilakan 2 bulan kita akan menghadapi bulan apa? Ramadan. Lebih kurang 62 hari atau 63 hari lagi kita masuk bulan Ramadan. Maka sekarang kita buat persiapan Rajab, Asyurul Hurum kan, nanti Sya'ban, kemudian Allah. Insyaallah. Kalau saya sampaikan misalnya jangan sampai maaf nih, mungkin kita pensiun malah maaf, kita ketipu macam-macam dah. Sehingga kalau kita nggak sabar kan repot ya. Repot. Maka untuk itu jaga perintah Allah Ta'ala, juga jaga sunnah Nabi SAW. Maka mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.